Kadesnya saya tanya, baik nggak? Pak, naik aja Pak. Suka ngasih uang katanya. Suka kasih uang. Ada dari ya? Nah, pernah ketemu nggak? Sering ya Pak. Oh. Pernah ketemu nggak? Ini desanya, jemput lagi KKN. Dari Universitas Oh Jenderal. Tolan, mau tak susu kena ya. Tolan kie karo Pulang lah. Apa katanya? pulang. Oh pulang. Ajak pulang. Nanti pulangnya bareng nganterin. Mengkot susu kena. Oke, Lah. susu kena. Yuk. Jurusan apa ini? Campur-campur sih Pak. Campur-campur. Ada jurusan S. Bukan. Ada kelautan, farmasi, peternakan, pertanian. Oh, Ini kelautan, farmasi, enggak disit, pertanian. aja ngadeg. Ini ayamnya Pak Kades. Iya, Ayam apa? itu ayam malas Pak Dedi. Ayam malas. Ayam malas, ayam hutan. Ayam hutan. Iya. Asli hutan. Asli hutan. Hutan mana? Itu Jawa. Emang masih di hutan masih ada ayam gini? Ada itu yang anakan juga ada. Oh. Jadi Pak Kades ini suka pelihara ayam. Pelihara ayam sama burung. Iya. Ini Pak Babinsa yang ngasih tahu nomor saya. Siap. Bisa saya dapat nomornya. Bisa Siap. ke sini. Siap. Oh, alah. Kenal gak? Ayo. Sini. Kenal. Sini. Duduknya pindah sini. Mbak. Sini, Mbah. Sini. Masudi Mbak. Ah. Ini si Mbak takut orang papa. Ora apa-apa. Nih. Oh, ini mani mesuk. Istrinya nggak akan cemburu kalau sama Mbah. Kalau sama Mbah nggak akan cemburu. Jadi kadesnya udah berapa lama? Udah Tapi nyentrik juga. 3 tahun. Lebih nyentrik daripada yang saya lihat sebelumnya. 3 tahun lebih. Tadi tuh ketemu sama temennya dulu katanya bikin tatonya di rumah Pak Kades sebelum jadi Kades. Yang ada tulisannya Guntur di sini. Di dadanya ada tulisan Guntur. Namanya siapa tadi? Aksen. Carson. Kalau Karsem ini Bukan nama yang tadi. Nama yang Mbak, Edwin. yang tetangga Mbak Carson siapa? Yang tadi laki-laki. Loh, tetangga nggak tahu tuh. Tetangga yang laki-laki tadi siapa namanya yang ada tatonya? kayaknya orang ini mungkin bukan orang situ. Orang situ kok. Ya orang. Siapa sih? Orang situ. Siapa Mbak? Bilangnya temennya. Pokoknya di sini ada tulisan Guntur. Katanya dulu bikin tatonya di Pak Kades. Enggak. Enggak. Bohong dia. Iya. Coba tim Mbak. Orang apa? Orang apa-apa. Tenang Mbak. Orang apa-apa. Oh, Mbak Mari TV. Ya. Orang nggak TV yang bohongan. Ya ora. Umure pira, Mbak? Yo 50 ya lebih wong yang wis 70. Dah. Tapi biar orang Mbak, nang lunae Mbak. Aing teu ngarti. Mengko. Orang Pak pulang mau naik apa? Mau diantar pakai mobil lagi? Kok Jusukna? Ya. Jusukna Bu Cari. Iya kan. Mas Bu Cari suruh keluar sini. Bu Cari itu Bu Kades. Iya. Ibu PKK. Emang punya istri? Punya. Wah, punya istri. Istri cukup satu Pak Dedi. Istri cukup satu, pacar boleh banyak. Jangan. Jadi kadesnya udah berapa tahun? Berarti 3 tahun 2 bulan. Udah lama toh? Iya, setengah jalan. Setengah. Gak jadi 9 tahun, 6 tahun lagi kok. Kalau saya 6 tahun, 9 tahun, 10 tahun Nggak apa-apa. aja ya. Karena dulu pada waktu Papa jadi artis kan pernah dari 8 ke 10. Dan itu kan undang-undang berlangsung ya Mas. Langsung ditambah 2 tahun tadi di tahun 9 Tujuan. 96. ya 96.
Dari 8 ke 10 tahun? Iya. Emang Kades pernah 10 tahun? Pernah satu kali habis 10 tahun, Udah puluhan. habis 10 tahun 6 tahun. Kalau mbak saya dulu belum ada aturan, masih seumur hidup Lah ya zaman dulu ya. 34 tahun. Jadi Kades bisa selamanya, tergantung masyarakatnya suka apa enggak. Tapi kalau jujur-jujuran kualitas pengabdian kepala desa zaman dulu lebih kuat Iya. dibanding sekarang. Iya. Karena dulu membangun desa tanpa anggaran loh. Iya. Bangun jalan sendiri, bantu kantong desa sendiri. Iya. Masyarakatnya digerakin untuk gotong royong. Tapi resikonya juga lebih resiko sekarang dengan adanya Lah iya kalau iya, resiko. iya kan? Tapi yang anehnya kepala desa zaman dulu walaupun tidak punya penghasilan, Iya. tidak ada anggaran subsidi pemerintah, hidupnya mapan. Rata-rata kaya. Karena kalau dulu ini Pak Deddy adem di desa, sayur nggak Iya. beli, Dari warga nganterin sekarang kan warga enggak. bantuin masak. Iya. Iya. Dan Kades ini toko yang berwibawa. Dulu itu kan kalau ada jagoan di desa itu, maka Ya, itu. dialah yang jadi kepala desa. Jawarannya ya itu. Iya. Kalau dulu orang dikirimnya ya Iya. sama warganya. Kunjung lah. Ya sampai sekarang Dulu waktu nyalon berapa calon? 3. Ada lawannya juga toh. Iya. Incumbent, satu incumbent. Oh, jadi sebelum Bapak sama orang lain dulu. Iya. Setelah Bapak orang lain. Setelah bapak saya Om. Oh, Iya, setelah adiknya Bapak Bapak. omnya, Iya. adiknya Bapak. Setelah omnya orang lain. Setelah Om orang lain. Berapa periode? 2 periode. Kali 6 tahun. Iya. 12. Oh, yang ketiganya baru. Iya. Sekolahnya mana dulu? Dulu di Unisula Pak. Universitas Islam Sultan. Sultan Agung. Jurusan? Repot tuh Oh, Kades. kenapa nggak jadi pengacara malah jadi praktis? Enggak lah, biar deket aja sama warga. Kopi Pak Dedi. Terima kasih. Biar dekat sama warga. Kecil ini anak terakhir jadi nggak Oh, boleh Bu. kemana-mana sama orang tua dulu. Bungsu. Jadi mewarisi ini. Ini peninggalan orang tua apa bangun baru? Ini ada rumah ini saya belum lahir. Oh, rumah ini ada, belum lahir. Iya. Emang kelahiran tahun berapa? 83. Masih muda. 83 berarti 40 tahun dong. 37. Iya, 9. Mau 40. 4 mau 40. Oh, makin dewasa. Iya. Tapi biasanya yang tambang begini nakal kok ini baik setia sama istrinya. Apa iya? Tangannya kena sudah dulu Nah, katanya. iya biasanya tambang-tambang begini tuh playboy. Jangan Tapi bilang ini ada buka desanya. iya, tapi ini kalau ngomong di depan Bukadesnya kok baik banget gitu. Tapi memang Nakalnya Bukades udah. emang aslinya baik. Baik banget. Enggak aslinya setia. Iya, setia banget. Oh setia banget, alhamdulillah toh dengerin toh. Biar tampangnya, tapi setia sama bininya. Oh, Nakalnya udah katam Pak Didi. oh pernah nakal. Jadi alumni, itu alumni anak muda nakal. Oh sudah hatam. Jadi nakalnya udah kelewat. Iya, Sekarang udah. tinggal baiknya. Nah kalau saya nggak pernah nakal, jadi sekarang tinggal nakalnya. Lulus tahun berapa? Lulus kuliah 2009. Ya, 2009. Habis itu nggak pernah kemana-mana lagi sini. Iya, di rumah terus bantuin orang tua kan. Oh. Dulu papa meninggal di Mekah. Zaman kita pulang makam terus jadi mikir dulu Pak Didi. Oh karena meninggal papa. Oh saya takut. Kalau anak kontraktor itu, kata orang Sunda itu pemborong. Kalau anak pemborong itu rata-rata emang nakal-nakal. Karena itu di proyek. Tapi di sana di tempat saya, bukan di sini. Jadi papanya meninggal, mulai mengevaluasi diri. Sayanya nih harus merubah diri meneruskan papa gitu. Iya dulu kan papa di Banjarnegara jadi anggota DPR kan
Papa mengundurkan diri calon kades. Jadi papahnya itu kontraktor, kemudian jadi anggota DPR, atau jadi anggota DPR baru kontraktor? Ya, borong-borong. Oh, dulu bareng lah ya. Dulu kan kalau anggota DPR itu pasti jadi, kalau jadi kontraktor pasti jadi tokoh politik. Biasanya jadi tokoh politik, kemudian jadi anggota DPRD biasa Iya. itu. Kemudian berhenti jadi anggota DPR. Jadi anggota DPRD dilantik, diminta jadi kades. Iya, terus mengundurkan diri. Orang lain tuh kades dulu baru anggota DPRD. Lah ini anggota DPRD itu baru jadi kades, saya baru tahu. Aduh, mau itu mau karena masyarakat itu karena masyarakat yang meminta. ya Mau pulang, ayo nanti anterin mobil. Nah, hati-hati ya. Anterin, Om. Enggak lah, nggak usah. Wah jangan. Diantar. Bener. Enggak, sama saya aja. Jangan terbang. Ini Mbak. Ayo. Ini udah tua masih jago, suka ini ngangkatin batu bata. Oh, Mbak suka bikin batu bata. Sehari-harinya bikin batu bata. Itu Ngangkatin. apa? Iya, ngangkatin. Ya wes. Tak antar pulang, ya. Hati-hati ya. Ya. Ini jualan Ini buat alat berat Pak Didi. alat berat. Iya, oli-oli. Oli bekas. Enggak, oli baru. Oh, alat beratnya Ini operasionalnya di mana? kemana-mana Pak Didi. Ada berapa alat beratnya? Sedikit Pak Didi. Oh, aduh. Pak Kades. Sedikit. Kalau sedikitnya Pak Kades, sedikitnya orang Jawa. Kalau orang Jawa bilang sedikit berarti banyak. Karena ciri khas orang Jawa itu kata orang Sunda tidak agur. Tidak pernah pamer. Karena kerisnya simpen di belakang. Kalau di sini maksudnya ngapa-ngapa enggak? Iya, apa? Ngapa-ngapa ngerti dikit udah ya. Ngapa-ngapa. Mendoan. Oh, mendoan. Terima kasih. Oh, terus Bapak jadi kepala desa lagi. Ya, jadi kepala desa itu dulu waktu satu periode aja, terus udah Habis itu diganti sama paman itu. ya pensiun. Nah, Bapak berhenti. ya, Habis jadi kepala desa jadi kontraktor lagi. ya, Dia mah jadi kepala desa masih lah jadi kontraktor, tapi Iya. habis itu fokus kontraktor lagi. iya, Terus paman yang mimpin. iya. Habis paman satu periode, dua periode. Satu, Satu. Habis Iya. itu orang lain. orang lain. Dua periode. Satu periode, terus ganti lagi orang lain. Orang lain lagi. Ya, Tahun berapa bapaknya meninggal? Bapak meninggal tahun 2008. Udah lama ya. Iya. Iya. Makasih. Tahun 2008. Habis itu menggantikan posisi Bapak. Saya. Nah, Iya. usaha. Kontraktor. Iya, Bang. Saya juga pernah jadi kontraktor, kontrak di kantor. Saya kalau nggak daripada nggak kerja kan nyari kerja juga udahlah bantuin ibu daripada main-main terus. Diminta jadi nyalon jadi kepala desa, sudah dalam posisi kontraktor. Udah, ya. Sudah nikah. Udah, saya nikah dari kecil, Pak Didi. Dari semester berapa ya dulu ya? Kelihatan dari mukanya. Semester 3. Ya mungkin ini biar gak badung lagi ya. Enggak. Jadi kalau laki-laki nikahnya semester 3, SMA kelas 2, itu ciri laki-laki yang setia. Mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya. Kalau nikahnya udah umur 30 itu banyak tidak bertanggung jawab itu. Fokusnya apa aja? Bangun desanya. Kalau sekarang ya Dede kita masih mengikuti program dari pemerintah pusat Pak Dede. Yang ketahanan pangan, Ya, yang ini. Iya. Kalau
kalau ketahanan pangan desa-desa yang masih pelosok kan buat ini jalan-jalan pertanian. Ya. Kalau saya difokusin buat usaha Pak Didi. Kalau ini masuknya desanya sudah perkotaan. Ini ya termasuk sudah kota. Pasar juga ada, Ya. pasar juga, pasar kabupaten. Sawah masih ada. Sawah banyak sini pertanian, hampir setengah Basisnya sini. setengah desa. Basis. Ini kades juga ini, Ada di mana? desa sebelah. Sebelah. Jadi sama-sama kades. Iya. Tapi nggak sama-sama nakal kan? Ini Saya dampingin. ini nakal. Nakal. Nakal ini apa nakal itu? Kayaknya nakal yang ini. Kalau perasaan saya nakal itu. Nah, ditato ini sejak kuliah. Saya SMP malah pertama kayaknya pada di kelas 2 kelas 3. Kelas 2 udah ditato. Iya. Tapi kecil-kecil takut dimarahin kan. Kalau orang tua melarang. Melarang dulu pas pertama ketahuan jadi diomelin. Jadi SMP kelas 2 sudah pakai tato. Iya, Mulai terbuka di tato? terbuka di tato ya udah SMA ya udah tahu orang tua, tapi kuliah kan udah jauh. SMA masih dikit-dikit juga. Iya. Kuliah sudah boleh. Kuliah kadang kalau ke Bali bikin gitu Pak Deddy. Terus Bikinnya di Bali. Iya. Di siapa? di studio tato di sana. Kan ada tuh kemarin yang ketemu saya, yang dia itu seniman tato, saya lupa namanya, orang Cisarua lupa. Yang istrinya orang Australia. Oh, si Taki. Ketemu saya kemarin. Om Taki. Kemarin saya mampir sana dari Jakarta. Masih ada satu jalur. Temen. Itu teman anak saya, Maula. Itu teman anak saya itu. Dia cerita kan baru cerai sama istrinya orang Iya, Australia. betul. Ada saya vlog juga. Iya. Studio tatonya lagi sepi katanya sekarang. Oh, pernah ditato di situ? Kalau pas Om Taki pulang malah kesini pas pulang, tapi bukan pakaiannya yang ini yang natoin, tapi anak buahnya yang Bali. Tapi saya nanya, makanya saya sebelum kesini saya ketemu orang dulu tadi. Bener nggak Pak Kades itu baik? Ternyata bener. Saya nanya si nenek tadi kan, Pak ketemu Pak Kades nggak? Diem dulu, oh pernah dikasih duit. Oh udah baik. Karena ciri khas pemimpin baik itu ngasih duit. Untung saya nggak ketemu gadis. Kalau ketemu gadis kenapa Pak Kades juga kenal? Nggak tanggung jawab banget. Tadi kalau di Jawa itu memang tradisinya masih kuat, tradisi orang Jawa. Ini Selasa Jawa Barat tahun 80-an. Kayak gini tradisi. Kalau di Jawa itu kalau masih ada kerah keturunan ya tetap kuat pada di gimana pun, apalagi kalau orang sini nggak mandang apa ya, nggak mandang fisik sih, udah tahu anak-anaknya aja, anak-anak sini pada itu udah pada di udah kalau masalah tato kayak udah familiar. Iya, kalau di Jawa Bali nggak problem. Kan yang jadi heboh itu kalau di Jawa Barat. Gitu loh. Ya kan? Ini kan Kades ini hebohnya bukan di Jawa, bukan di Bali. Dibicarakannya di Jawa Barat. Karena orang Jawa Barat tuh kalau denger tato tuh aneh. Karena kan kalau tato itu selalu diidentikan dengan preman. Preman pakai tato. Apalagi sebut tubuh. Iya, Jagger pakai tato, ya kan? Orang nakal pakai tato, gitu loh kalau orang Jawa Barat. Nah dulu sehingga dulu waktu ada Petrus itu yang pakai tato disetrikain tuh dilepasin. Kalau sekarang enggak lah, tato itu adalah seni. Ini tato seni. Banyak tuh sampai di sini. Kepalanya. Dan dari gerak kepala, dari hidung, ya kan, dari pipi, udah tahu ini mantan playboy. Ya kan, kita kan sama-sama pemain. Cuman bedanya kalau saya pura-pura alim. Kan, alim kanyahoan. Kemarin atau juga? Coba kita lihat.
ceritakan tentang apa? Kalau yang di sebelah sini apa ya? Ceritain dong, kalau saya kan seniman. Ini gambar itu Pak Didi, Garuda Wisnu Kencana. Oh, Garuda Wisnu Kencana yang hasil karya Inyoman Warte. Ini yang Yang di sana di Bali yang patungnya. Kalau ini gambarnya. Iya, Ini yang bikin gak siapa yang gambar? yang bikin orang Malang. Anak buahnya ini juga Sua, anak buahnya si Taki, Om Taki juga. Iya. Bikinnya di Bali apa di Malang? Ini waktu enggak di Bali. Ini saya telepon datang Di sini. Iya, Kalau bikinnya di waktu itu digundulin dulu dong. iya di sini. Sebelahnya Garuda Wisnu Kencana. Tapi lebih bagus jangan ada rambutnya. Kalau dikerok gini lepas nggak? Nggak. Apanya? Ini tatonya. Enggak, tato nggak bisa hilang. Oh, dikeramas nggak? Enggak mungkin hilang. Oh, kok anak itu apa? Saya waktu kecil kalau dikasih tato dikeramas lepas ya. Tapi tato yang ditempelin. yang sebelah cerita tentang apa? Ini seni kalau saya sih cerita seninya. Mandala. Mandala apa? Ini loh burung loh. Kalau yang burung berarti yang Garuda Wisnu Kencana. Garuda Wisnu Kencana yang Ya, ini. ya, ya. Yang mandala Mandala. ini. Ya.